Nah, orang ini muncul, awalnya ini di penjahat dia ini. Tiba-tiba pura-pura baik. Cocok lah yang dibilang Jangan Yesus. dipelintir, Bang. Masa pura-pura baik? Itu beda, Bang. Cocok lah yang dibilang Yesus, Matius 7:15, waspadalah terhadap Sama nabi-nabi pura-pura palsu. baik gitu. Bentar dulu, Bang. Itu di situ kan dibilang sama Yesus, dia akan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Iya, itulah nabi Masalahnya palsu, Bang Bang. Andi Jajar apa? kami. Apa Pengajaran artinya? nabi palsu. Ya, apa artinya itu? Orang munafik. Orang munafik itu contohnya. Dia awalnya Bang. jahat, tiba-tiba Bang, pura-pura baik. seperti ini, Bang, ya. Karena banyak pendeta-pendeta kami, Bang, mereka itu dulu mantan preman. Ketika mereka ketemu Tuhan Yesus, mereka bertobat dan menjadi pendeta. Seperti Paulus tadi itu, Bang. Bertobat. Itu yang saya katakan, Bang. Bertobat, Bang. Jangan berbuat dosa bukan hanya lagi. berpura-pura bertobat. Nah, Isi dan jangan berbuat dosa lagi, orang Bang. munafik tahu nggak? Orang munafik tahu nggak? Iya, orang munafik dengan bertobat itu beda, Bang. Orang munafik dengan bertobat itu Pura-pura beda, Bang. baik, pura-pura baik ternyata Beda. jahat. Nggak tertulis, Makanya saya Bang, bilang, Bang, pura-pura coba Abang baik di buka. situ. Maka Bang, Dia menyamar buka itu seperti domba, Yesaya tetapi 29 ayat sesungguhnya 9 sampai 13. dia adalah Buka aja serigala dulu, yang Bang. buas. Yesaya 9. Ini Apa- Pak apa dilarikan perlu saya baca, pesan-pesan Bang? Yesus Yesaya orang munafik. 9. Sebentar. Bang, Rianto. jangan dipelintir, Sabar, itu sabar. pengajaran. Kenapa teman-teman Kristen melarikan warning-warning Yesus? Tak ada ditulis warning, Bang. Kami Jangan tidak melarikan dipelintir. Tuhan Yesus. Enggak ada, Bang. Kami Nggak percaya ada Tuhan Yesus, Bang. warning, Bang. Oke, Nggak ada sebenarnya warning, nggak teman-teman ada. Kristen Karena abang yang salah memahami. Oke, Yang salah sabar, memahami itu pelan-pelan. abang. Pelan-pelan. Yesus kan pesan tadi nih, supaya jangan kita percaya. Saya, Fandi Ahmad, Muslim, saya percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Kata Yesus. kami lebih percaya Fandi juga, Bang. percaya. Iya, sabar. Oke? Saya percaya. Yesus bilang jangan percaya kepada Paulus, saya ikut Yesus. Sekarang teman-teman Kristen, kalau Yesus pesan jangan percaya kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, kalian percaya atau tidak? Itu kan kalah, masih andai-andai. Oke, jadi kita klaim ya teman-teman Kristen ini lebih mempercayai Paulus daripada Yesus. Ya, kami percaya Paulus percaya Yesus, Nggak Bang. ada kami Karena Paulus itu membawa ajaran Tuhan Yesus, Bang, bukan membawa ajaran dia sendiri, Bang. Ketika dia Sekarang kita uji. jadi penjahat, dia Baik, kalau- belum Ajarannya ya, karena teman-teman Kristen maka ini saya bilang, Bang. sebentar, Itu Bang, yang gantian diajarkan dong. tentang nabi palsu itu, Bang. Ini, Bang, saya bacakan, Bang, ya. Saya bacakan Gantian dong, ayatnya, Bang, ya. Bang Irianto gantian Ya, saya dong. bacakan dulu. Nah, Jangan abang kan kabur. berkeras bilang Coba Paulus Roma itu 14:9 palsu. teman-teman Kristen pernah baca nggak? Ayatnya satu-satu dulu, Bang Fandi. Siapa yang menjadikan Beda itu, Yesus Bang. Itu beda, Bang. Jangan lari kemana-mana, Bang. Kita ke ini Beda. tadi, siapa yang palsu. Kita jangan lari kemana-mana. Kita lari ke jangan kita ke cari topik. Kita ke pengajarannya. tentang nabi palsu Kan tadi, Yesus Bang. bilang Matius Kita 7:20 tentang nabi dari palsu, buahnya lah. Gantian ngomong dong. Yesus kan bilang dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7:20, betul? Itu buah-buah roh, Bang. 9 Kalau buah aja. roh. Baca perikopnya hal pengajaran sesat Matius 7:15 sampai 23. Framing terus ajaran Hey, sesat. hal pengajaran sesat perikopnya di Matius 7:15 sampai 23. Apa sih? Bang, jangan framing. Oh, lah. Waduh, bahaya teman-teman Kristen ini kalau kurang baca kayak gini. Gini, pertanyaan abang lah dulu. Apa ke pokok intinya? Jangan dulu pelintir-pelintir. Kebenaran sudah di tangan abang belum? Ya, nih, apa nih perikopnya nih? Baca nih. Hal pengajaran sesat. Ini baca. Bang Arianto di mute dulu, itu ada suara anak kecil, nggak bisa Bang Arianto. Pertanyaan abang apa? Pertanyaan abang apa? Di dalam Matius 7. Abang kasih pertanyaan dulu. Abang kasih Ini pertanyaan loh, yang dari bagus-bagus. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka, pengajarannya loh. Ini kan Yesus pesan juga Buah nih. roh itu kan yang baik. Oh, buah roh pula, mana tulisannya lagi?
Bang Fandi bikin pertanyaan yang bagus. Bang Herianto itu udah noise sekali bang. Coba diperhatikan deh. Jadi Bang Yesus bilang, Fandi. jangan bilang buah roh, nggak ada Jadi- tulisannya di sini buah roh. Jangan ditambah-tambahin dong. Itu Matius berapa? 7. Matius 7 nomor 20. Matius 7. 15 tadi Nomor kebacakan. 20. Matius 7 nomor 20. Iya, abang kasih pertanyaan dulu. Itu kan Yesus sudah bilang, dari buahnya kau akan kenal mereka. Iya, itu dari buah pengajarannya itu, Pohonnya Bang. siapa? Pengajarannya, Bang. Pohonnya siapa, Bang Fandi? Kakak Margaret, Ya, itu sebenarnya dari buah pengajaran. Pohonnya Dari buah Paulus pengajaran. lah. Kita udah tahu itu. Lalu Paulus itu seperti apa? Nah, coba kita baca ya dari Matius 7:15. Dari topiknya hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Baca. Siapa nabi palsu, Bang Fandi? Abang ke inti-intinya aja, jangan dipanjang-panjang. Coba dibaca dulu ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Aduh, Dapatkah orang memetik Sudah tahu kami itu, Bang. Kami udah tahu sudah tuh, Bang. sudah tahu, Bang. Dari SD udah dipelajari semua itu, Bang. Udah dipelajarin semua tuh, Bang, tentang nabi palsu, Bang. Abang kasih pertanyaan dong. Kalau orang Kristen, Bang, orang Kristen itu kalau tentang nabi palsu itu dari mereka sekolah minggu udah diajarkan tuh, Bang. Udah, Bang. Dari kami Makanya lahir kalau udah abang baca mengatakan itu, palsu, Bang. palsu itu Pertanyaan. Oke. Abang Coba- harus coba kasih abang baca sasarannya. Yeremia Kasih aja. abang sasarannya. Aku nggak ngomong, aku belum selesai ngomong, kalian potong terus. Jadi dari Kasih dulu buahnya, sasaran. sabar. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita akan tahu dia apa buahnya itu. Ini kita baca. Apa buahnya? Itu buah pengajarannya, Bang, namanya buah pengajaran dia. Ini Ajaran dia dia nggak yang benar, lagi Bang. diselidiki. Ini dia loh Kalau yang ada lagi- buah berarti ada pohonnya toh. Iya ada. Kalau ada buah berarti Iya. ada pohonnya. Ya pohonnya Paulus, buahnya Kristen. Kejahatan apa yang Paulus buat? Dia menyekutukan Tuhan, mengatakan Yesus Tuhan, Roma 14:9. Kan sudah bersaksi Barnabas. Barnabas kan sudah bersaksi kepada Paulus. Mereka Coba dibaca belajar tuh. bersama-sama selama setahun. Roma 14:9. Baca teman-teman ya, teman-teman Kristen. Sebab untuk itulah Yesus Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi apa, teman-teman? Supaya Yesus menjadi apa? Menjadi Tuhan. Kok lari ke situ topiknya, Bang? Pertanyaan Bang Fandi Dari apa? buahnya. Dari buahnya kau akan kenal mereka. Aduh, Coba. saudara. Nggak nyambung itu, Pertanyaan Bang. Bang Nggak Fandi nyambung ini ke situ, Bang. apa? Siapa Yesus, Bang Apanya Fandi? yang gak nyambung? Matius 7:15-23 itu berbicara tentang nabi palsu, berbicara tentang pengajaran sesat yang dibawa oleh orang-orang yang gak jelas, yang botak, yang perjalanannya ke Damsik. Siapa orang yang nggak jelas itu, Bang Fandi? Abang harus bilang yang nggak jelas ini, yang palsu ini harus disebut semua. Ini baca. Iya, Coba makanya saya teman-teman bilang tadi, Bang. Kristen baca deh. Coba baca buka di Yeremia, Bang. Yeremia Jangan lari 3 ke tempat pasal lain 1. dulu, Bang. Ini Yesus sendiri yang Ya, ngomong itu loh. dia, Bang. Itu tentang nabi palsu, Bang. Itu rujukan nabi palsu, Bang. Takut abang bukanya kan. Abang takut bukanya Kok kan. lari kalian dari pengajaran Yesus? Enggak mau kan? Masalah Bang Nah, Fandi itu sama rujukan tentang Yesus nabi itu palsu, Bang. apa? Apa buahnya? Aku tanya sama teman. Apa Itu tentang nabi palsu, Bang. Kalau Yeremia Apa 3 ayat 1 itu pengajaran nabi palsu, Bang. Oke. Pohon ini apa pengajarannya? Hanya ada yang menghasilkan buah. 9 buah roh, kasih, cinta kasih. Kok lari ke buah roh kau? Apa kau Margaret? Coba fokus Matius 7:15-23 itu perikopnya apa? Hal pengajaran sesat. Yang sesat siapa? Jangan lari dari situ. Ini kan pesan kepada Yesus. Coba diperhatikan. Iya, kutipan. Yang kami tanya, Abang itu sesat harus itu siapa? mencari kutipan inti toh Iya, ya, Bang Inti.
Kutipan. Sebenarnya yang dari awal Abang Bang, kutip lah. dari awal itu di Yeremia itu, dari Yeremia barulah kita buka ke tadi Yohanes tadi, terus ke kisah para rasul tadi. Itu tentang nabi palsu. Itu semuanya ada ayat-ayatnya Bang. Kalau nggak salah itu 12 ayat Bang. Di Yesaya, 2 Petrus, Yeremia. Nah, Gini loh Bang, terus Abang di Fandi. Yohanes. Abang kalau baca ayat Itu kutip ada dulu tentang satu nabi palsu gitu Bang. loh. Iya, makanya Coba saya bilang kutip ayatnya, Bang Pandi. Buka dulu di Yeremia begini, pasal begini 3 aja, ayat begini 1. Begini aja, teman-teman Kristen yang di atas ini, yang di Koman ini, coba bagaimana caranya kalian bisa meloloskan diri dari Matius 15 sampai 23. Coba silakan. Apa Bang? Suara Abang kecil Meloloskan gitu. gimana? Apa tuh Bang? Bagaimana cara kalian meloloskan diri dari Matius 7 15 sampai 23? Coba bagaimana caranya kalian meloloskan diri? Ya, kami tidak Meloloskan, percaya emang sama kami nabi di palsu penjara. Bang. Ajaran palsu Bang. Emang kami di penjara. Matius berapa lagi tadi? Matius 7 15 sampai Kami tidak 23. percaya ini cara meloloskannya. Lolos. Matius 7 itu. Ayat berapa? 15 sampai 23. Bagaimana cara orang Kristen itu lolos dari ayat itu? Silakan. Emang kami di penjara. Emang Itu, kami di Kakak. penjara Itu, Kakak. pengajaran Itu tentang nabi sesat. palsu itu Kakak. Enggak, abang ini Kita tidak dibilangnya percaya bagaimana dengan pengajaran bagaimana sesat. iya, bagaimana kalian lolos dari ayat ini katanya kan? Emangnya kami di penjara oleh ayat ini? Coba ganda situ Meang ini Kristen atau Muslim? Ucok, Kristen atau Muslim? Nah, Ucok, di sini Kristen atau Muslim? Buka mute-nya, ngomong. Yang Kristen Siapa itu nabi palsu Bang Fandi? Nah inilah dibaca, makanya bagaimana caranya Kristen ini meloloskan diri dari Matius 15 hal pengajaran sesat perikopnya sampai 23. Coba jelaskan kepada saya. Ya Tuhan, ke abang ngasih pertanyaan, Ya, kami- berarti kunci jawabannya sudah ada sama abang. Siapa nabi palsu Bang Fandi? Abang pernah SD, Ya, itu SMP, dibalik SMA? kan ditanyanya. Abang guru, abang kasihlah soal kan pas kita Oke. ujian kan kunci jawabannya kan udah ada sama abang Baik, gitu loh. baik. Oke. Jangan pelintir-pelintir muter-muter, nggak selesai kita sampai malam. Baik. Kita mau Matius- kerja. Baik. Matius 7:20. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Melakukan kehendak Bapa di sorga. Oke? Pertanyaan saya kepada Kristen, apakah ada kehendak Bapa di sorga untuk menyembah Yesus, untuk menuhankan Yesus? Jawab. Yesus itu memang Tuhan, nggak perlu dituhankan, Bang. Saya ulang, apakah kehendak Bapa di sorga ada tertulis di dalam kitab suci teman-teman Kristen? Woi, sembah Yesus ya, tuhankan dia. Ada enggak? Pertanyaannya nggak masuk akal, Bang. Baik, kita hatuha ya. Yang bagus lah ngasih pertanyaan, Bang. Saya ulang. Di sini kan di dalam Matius 7:21 ini ada perkataan Yesus ini, kehendak Bapa di sorga, yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, neraka kekal. Pertanyaan Gini saya, ya, Bang. Pertanyaan Abang gini, sudahkah Margaret melakukan kehendak Bapa di surga? Bilanglah. oke, apa kehendak Bapa di sorga sehingga kita bisa masuk surga? Bertobat. Saya sudah bertobat, Bang Fandi. Jadi Oke. saya sudah melakukan kehendak Bapa di surga. Nggak pakai ayat ya. Coba di dalam Yohanes 17:3 Margaret dibaca. Itu kehendak Bapa di Yohanes. surga loh. Hidup yang kekal itu kan kita masuk ke surga, kekal kita di surga. Yohanes 17. Ya, Yohanes 17:3 coba dibuka. Naikkan yang lain. Takut mereka. Apa pertanyaan Bang Fandi di Yohanes 17? Nomor 3, Yesus bilang, kalau mau hidup yang kekal,
Gimana caranya? Mengenal Yesus. Sebagai Tuhan atau bukan Tuhan? Mengenal Yesus Bapa. Pembohong ini orang ini. Kami punya doa yang diajarkan Yesus Bapa kami. Baca dulu Yohanes di surga. 17:3. Baca dulu Yohanes 17:3 coba baca dulu. Pertanyaannya apa? Udah banyak membaca itu Jujurlah kau, jujur. Udah 100 kali membacanya. Pertanyaannya kutip dulu pertanyaan abang. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal Margareta. Bahwa Margareta mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa tuh Margareta? Bapa. Dan Bapa. mengenal Yesus sebagai utusan Bapa. Pertanyaan Yesus saya itu Bapa. malam ajang mati kita. Bapa kami yang di surga, Bapa Saya kami ulang. yang di surga, dikuduskanlah namamu, Saya datanglah ulang. kerajaanmu. Saya ulang. Yesus bilang satu-satunya Tuhan yang benar siapa di situ tadi? Bapa, Bapa. Yesus mengaku di situ sebagai apa? Bapa itu Tuhan Yesus. Umpamanya, abang dilahirkan dulu Januari, dalilnya, nama abang Januari. Margareta. Abang dilahirkan Coba Februari, jujur mana? lah. Tahu nggak arti Yesus apa? Juru Coba aku tanya selamat. samamu di dalam Yohanes 17:3, Yesus itu mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan? Jawab. Aku dan Bapa adalah satu. Saya ulang. Di dalam Yohanes 17:3, Yesus ini mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan? Sebelum Yesus turun ke dunia, Yesus itu adalah Bapa. Saya ulang lagi. Di dalam Yohanes 17:3, Yesus ini mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan? Bapa dia, Tuhan dia. Coba. Inilah yang dibilang Al-Qur'an, yang dikatakan Al-Qur'an. Yesus ini Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah Mereka ini namamu, menutup diri, datanglah teman-teman. kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini. Abang ini apa? Yohanes Abang 17. enggak iya, dibaca, abang Kristen apa enggak? Coba dibaca deh. Hah? Coba, kayaknya belum yang baca kutanya, dia. yang kutanya abang ini Kristen. Udah 1000 kali ku baca. Kalau 1000 kali dibaca, Orang Islam di itu situ- kan mempelintir-pelintir ayat. Malah ilat, nggak terbalik. Iya, comot ayat. Nanti diambil ayat ini dari ustadz ini. Ulang ya. Abang Kristen apa enggak? Kutanya dulu, abang Kristen apa enggak? Saya Muslim, saya Islam. Saya Ya udah, ya berarti abang nggak ngerti apa-apa. Oke. Yohanes 17:3, Yesus bilang, Margareta, iya paman, satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapak loh. Enggak, Yesus tahu yang Tuhan. Coba. Lucu enggak? Saya ulang. Kutanya dulu Yesus ya, bilang, kutanya dulu abang, Yesus itu siapa? manusia. Nggak tahu. Kasihan banget. Apa arti nama Yesus? Apa nama arti Fandi? Nama arti Fandi apa? Nama itu arti nggak Fandi ada apa? arti, deh. Pas Fandi dilahirkan itu peristiwanya karena kenapa? Makanya dibuat nama Fandi. Makanya dibuat nama Yohanes Fandi itu 17. peristiwanya apa? Oke, Yohanes 17:3 ini Yesus mengaku Tuhan atau bukan Tuhan, itu aja sih, gampang. Arti nama Yesus itu ketahui dulu baru dapat ini kesimpulannya. Ada nggak Kristen yang lebih Gitu, tunggu dulu. Arti nama Fandi, pas Fandi lahir, peristiwa apa yang dilakukan Ibu Fandi Apakah sehingga ada- Fandi dibuat nama Fandi? Apakah ada Kristen? Umpamanya aku lahir bulan Januari, dibuat namaku Januari, lahir bulan November, dibikin namaku Nova, begitu. Ini Yesus lahir, ini artinya juru selamat. Yesua artinya juru selamat karena dia juru selamat, yaitu Bapa. Oke, kembali lagi ya. Saya tidak mau kemana-mana. Kata Yesus, kalau mau hidup kekal, mau masuk surga, mengikuti kehendak Bapa itu, Bapa itu Bapak itu diri dia, Bapak itu diri dia.
Kasihan kan Sebelum teman-teman? sebelum dia jadi Yesus, dia Bapa. Coba teman-teman perhatikan. Sebelum Yesus itu turun ke dunia, dia itu Bapa. Inilah dibilang kenapa Bapa. Kristen ini pembantai Yesus. Inilah dibilang. Udah ya, udah selesai ya. Sebelum Yesus turun ke dunia, dia Bapa. Coba tengok. Oke. Dadah, aku turun dulu. Lah, kok ketawa? Kan selesai. Iya, makasih, makasih ya. Sebelum Ya. Tuhan Yesus berinkarnasi, dia itu Bapa. Bapa kami yang di surga. Udah, cukup turun aja. Ada lagi yang kompeten? Coba kita naikkan satu-satu ya. Ada lagi yang kompeten? Halo. Ucok. Iya, selamat Pagi. siang Bang Ucok. Silakan Bang Ucok. Bagaimana cara Kristen meloloskan diri dari siang. Matius Aku 7, tadi 15 sampai kepencet, 23? Silakan Bang. Nah, sebelum ku jawab, ku tanya dulu, menurut Bang Fandi siapa yang nabi palsu? Bentar akan ke situ Bang. Silakan diloloskan diri dulu teman-teman Kristen dari. Menurut Anda dulu, Nah, mari kita uji kalau siapa gitu ya. yang kau rujuk nabi palsu dalam Oke, baik. Mari kita uji. Oke. Siapa nabi palsu? Baik, ini bagus teman-teman ya. Tepuk tangan. Mari ya, aku bukakan dalilnya. Pertama kita harus membaca warning Yesus, peringatan Yesus. Apa peringatan Yesus? Matius 24 nomor 4. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dengan memakai nama Yesus, dan berkata, akulah Mesias atau akulah Yesus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke, sampai situ ya Bang. Ini warning Oke, sampai situ dulu, jangan tambahkan dulu. Ini Coba warning. Abang dengarkan, memangnya dengar, ada manusia lain yang mengaku bahwa saya adalah Yesus. Udah, saya lanjut Bang ya. Tunggu dulu, jawab dulu itu pertanyaanku. Gimana Bang? Menurut Anda, apakah ada manusia yang mengaku bahwa dia adalah Mesias selain Yesus? Nggak ada Bang, nggak ada. Ya udah. Berarti ayat itu belum kena, belum kau dapatkan dan kami juga belum dapatkan. Belum. Kita uji Bang ya. Hanya Yesus yang Mesias. Iya, kita uji. Jadi Yesus bilang kan, hati-hati, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, karena nanti ada yang akan datang dengan memakai namaku, kata Yesus. Nanti. Tapi Setelah sekarang kan Yesus belum ada datang. yang pakai, yang mengaku nama Mesias. Nggak tadi ada kan. Bang, tenang Bang. Ada tuh. Makanya kita uji Beberapa Bang. tahun Indonesia tuh ada yang ngaku Mesias. Palsu Ya, itu. sabar Bang. Ya, sabar, pelan-pelan Bang. Kita uji Bang. Lia Eden. Iya, sabar Bang, sabar. Nah, setelah Yesus terangkat ke surga menurut keimanan teman-teman Kristen, ada nggak yang pernah mengaku Yesus? Atau bertemu dengan Yesus Bang? Ada nggak? Oh, kalau pertemuan dengan Yesus ada. Ya, siapa tuh Bang? Coba kau buka Matius Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Bukankah Paulus yang bertemu dengan Yesus di Damsik? Coba kau buka dulu. Kalau aku bilang kau nggak turuti, kalau kau bilang mau ku turuti, gitu diskusi ini. Dalam perjalanannya ke Damsik, ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, ya paman, mengapa engkau menganiaya aku, kata Yesus. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, hihihi, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini orang. Kita kan saling menghargai ya. Aku juga ngomong sama abang kan dengan sopan santun dan tidak menjustis apa-apa. Tolonglah umat-umat Muslim, kita berbicara juga santun ya, biar kelihatan akhlak kita ya. Baik. Gitu Udah ya. tahu ada yang Tidak, bertemu, kalau aku ada. min- Baik, oke Bang. Kalau aku Sorry ya, minta, saya minta maaf Bang ya. kalau aku minta Saya lanjut Bang ya, boleh? buka, kalau bisa boleh kak aku minta kau buka Yohanes 20 ayat 27 sampai Baik. Saya 29. bantu bukakan. Yohanes berapa Bang?
27. Aduh, tunjuk data pun masih keliru-keliru. Saya bantu Bang ya. Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Kalau supaya nggak nge-lag, Abang bisa bacakan ke aku. Itu pertemuan murid Yesus dengan Tuhan Yesus setelah ia Udah sering ku baca Bang. bangkit. Yang Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Coba Allah. bacakanlah dulu. Udah Bang, udah sering ku bahas ini. Nanti kita akan ke sini. Bacakan dulu dari 27. Bang, tidak Tunggu dulu, tergenap bisa apa yang Abang saya bacakan? sampaikan tadi Bang. Saya kan sampaikan pesan Yesus tadi nih. Nggak bisa Abang Ini bacakan. tema lain lagi. Bisa Abang bacakan? Bisa Bang, Enggak. bisa. Biar ke situ. Saya nggak nanti mau jadi kita. babu Coba Bang, Abang nggak mau jadi bacakan. budak. Udah saya sudah bacakan Yohanes 20:28. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allah. Teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen yang ada di bawah, coba dibuka, diperiksa lah. Itu Udah sering dibahas Saatnya Bang, ini materi gimana saya. Yesus- Tenang Bang, Abang baca sendiri, coba aja Abang baca sendiri. Jangan Abang nggak memperburuk usah orang di sini. mencak-mencak, biasa aja supaya ada akhlak, kelihatan Lari, ada akhlak. kok lari kau dari Matius? Kok lari? Enggak, jangan marah-marah, jangan kepanasan. Ini hari Minggu loh, nggak usah marah, Siapa yang santai marah, aja, ada akhlak, Kita ini kelihatan. santai Bang, cuma Anda lari Kalau ke yang abang lain. mencak-mencak, kelihatan nggak ada akhlaknya, Ini Yohanes 20:28 ini lompat. hanya mau dengar. Tahu nggak apa warning Yesus? Oke, baiklah. Kalau memang maunya kita bahas ya. Kita satu-satu ya, Baik. Saya ikut Anda iya, sekarang ini. Saya ikut kita Anda. bahas lah itu. Sebentar habis kita bahas Ya. ini, kita kembali. Saya baca dari 27 aja ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Ya. Thomas, taruhlah jarimu di sini, siap Paman, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi Thomas, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Gitu kan? Nah, terus yang 30, Oke. Jadi menurut teman-teman 29, kata Yesus kepadanya, karena 29 bilang apa? Yesus maka engkau jawabnya percaya, apa? berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya bertanya kepada Abang sekarang. Menurut Abang, Nah, ketika saya mau bertanya, lanjut dong, saya yang bertanya nanya dong. lagi. Karena itu aku mau nanya ke abang. Iyalah, kan masih baru abang bacakan. saya mau tanggapi Belum ayat kutanyakan basi ke ini. abang Saya mau bagaimana. tanggapi dalil basi ini. Saya tanggapi dulu boleh? Enggak, aku tanya, kira-kira Yesus marah nggak disebut ya Tuhanku dan Allahku? Kenapa Yesus Dia tolak. harus marah? Bukan kepada dia ditujukan ini, Bang. Kenapa Yesus harus marah? Ini kepada Bapa di sorga. Itu dua orang yang berbicara. Iya, Itu Bang dua tahu. orang Bang. yang berkomunikasi. Nggak ada Iya, orang ini ketiga bukan itu. kepada Yesus nih dia sampaikan, ya Tuhan. Thomas ini kaget di sini. Itu Ya, siapa lagi orang itu, mereka berdua yang ngobrol kok? Kau ngobrol sama aku, mana aku ngobrol sama ya orang? udah. Oke, menurut teman Kristen Apakah Yesus kenapa ada Yesus marah? Jangan kau sebut aku Tuhan ya, jangan kau sebut aku Allahku ya. Allahku adalah Bapakku, Tuhanku adalah Bapakku. Kan nggak gitu jawab Yesus. Silakan Abang narasi dulu. Berbahagialah, berbahagialah kamu. Gitu ya bahasanya Yesus. Apakah itu tidak mengiyakan dalam sebuah percakapan bahwa yang dibilang Thomas diakui Yesus? Oke, sudah. Saya lagi boleh? Sudah, Oke. boleh. Pertama, teman-teman, saya mau tunjukin, aduh salah pula. Saya mau tunjukin Jawab dulu yang itu, kau tunjukin yang lain lagi. Gak ada akhlak orang ini memang. Bapak kau ahlak. Akhlakmu di mana? Saya mau Tanya, tanggapin. nggak kau Boleh nggak jawab, saya kau lari tanggapin? kemana? Saya mau tanggapin ini kan Thomas. Boleh sudah tanggapi, Yesus. tapi jawab dulu yang itu. Apakah Yesus dengan jawaban itu Yesus menolak bahwa dipanggil Tuhan dan Tidak, Allah? Yesus tidak menolak karena bukan tertuju kepada dia. Ngapain dia tolak karena bukan kepada dia? Itu kepada Bapa. Aku bantu nih, aku Ulang, ajarkan. aku ya. Berarti Yesus tidak menolak dipanggil Tuhan dan Allah Enggak, karena ya? bukan dia. Dia tahu, oh bukan saya nih kepada Bapa di surga. Makanya enggak nolak dia. Lo gimana kalau bukan dia, dia komplain. Ya udah, itu Kalau keimanan bukan dia, teman-teman. komplain dia bang. Ya, oke. Itu keimanan teman-teman Loh. Kristen ya. Lo justru yang harus mengimani Kristen itu memang harus kita, bukan abang. Abang nggak Boleh perlu mengimani boleh Kristen. Anda sekarang gantian. Kita yang mengimani. Ya, kita gantian, Anda diam sekarang boleh.
bikin pernyataan dulu bahwa Anda mengaku Tuhan Yesus tidak menolak Tidak dipanggil ditanggapi sebagai dulu, Tuhan dan Bang. Allah. Ini saya harus tanggapi dulu barang ini supaya jangan tersesat orang-orang Kristen menganggap Thomas itu mengatakan Yesus itu Tuhan Allah. Jangan tersesat gitu Kita loh. nggak akan tersesat. Kita nggak tersesat. Dalam konteks tadi, pembacaan tadi, apakah abang menerima bahwa benar Yesus tidak menolak dipanggil Tuhan dan Allah? Yesus nggak nolak karena bukan dia yang dituju. Itu gampang kali jawabannya. Emang dituju kemana orang Ke berdua Bapak orang ini loh, ngobrol Bapak kok? Tuhan langit dan bumi kata Yesus nih. Ke Bapak siapa? Bapaknya Yesus, Tuhan Bapaknya di Yesus. mana? Ah, oke. Makanya diam. Kan mereka saya berdua jawab. yang ngobrol. Gimana sih? Ya lu udah, bahas saya jawab ya, boleh ya. Anda diam, Anda mute. Saya ikuti Anda lagi tadi di Yohanes 20:28, tapi Anda diam dulu. Pertama, Yesus di dalam Matius 11:25 berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapak Tuhan langit dan bumi." Siapa Tuhan langit dan bumi? Bapak. Lanjut. Ada 3 dalil yang mau kutunjukin. Nih. Yohanes 17:3 kata Yesus, hidup yang kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, the only true God. Siapa yang dimaksud Yesus? Bapak. Yang ketiga, Lukas 4:8. Ini pengajaran Yesus nih semua. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Sembah siapa? Bapak. Betul? Selesaikan pembicaraan abang, berarti yang ngomong abang diam juga. Yesus mengajarkan aku kepada tanggapi. murid-muridnya, hoi murid, siap paman? Bapak itu Tuhan langit dan bumi loh, siap paman? Satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapak loh, siap paman? Lukas 4:8, engkau harus menyembah Bapak, siap paman? Sampai nggak kepada murid-muridnya? Termasuk Thomas. Sampai nggak yang diajarkan Yesus nih? Udah selesai? Belum bang, aku tanya, jawab Udah dulu terus selesai, aku biar lanjutkan. udah. Sampai nggak kepada Sampai. murid-murid Yesus termasuk si Thomas bahwa yang Tuhan itu Bapa, Tuhan langit dan bumi, satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa dan yang harus disembah itu adalah Bapa di dalam Lukas 4 nomor 8. Sampai nggak kepada murid Yesus? Oke, sampai. Ya. Karena Yesus bilang segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Sebentar, Bang. Clear? Sabar, Bang, belum selesai. Halo? Di dalam Yohanes 17:8, Yesus bilang, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah ku sampaikan kepada mereka. Berarti sampai kepada murid-murid Yesus, termasuk Thomas. Yang Tuhan Bapa, Tuhan langit dan bumi, satu-satunya Tuhan yang benar Bapa, Lukas 4:8, sembahlah Bapa. Bagaimana mungkin Thomas bisa salah mengatakan Yesus itu Tuhan Allah kalau pengajaran Yesus sudah sampai kepada murid-muridnya? Seon itukah murid Yesus yang bernama Thomas ini? Nggak ada otak dia, rupanya. Apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya termasuk Thomas, otomatis sampai kepada Thomas. Habis diajarin kemarin, woi. Bumi, siap paman, simpan dalam otakmu, siap. Satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapak, siap paman, simpan dalam otakmu, siap. Lukas 4:8, sembahlah Bapak, simpan di dalam otak, kepala otak kau itu, siap paman, aku simpan. Sebagai Thomas simpan di kepala otaknya bahwa semua itu yang diajarkan Yesus yang Tuhan itu Bapak. Tiba-tiba Thomas salah mengatakan Yesus Tuhan Allah. Nggak gila itu. Masa seon itu Thomas? Silakan Bang ditanggapi. Oke, makasih Bang. Jadi gini ya, abang sendiri yang mementahkan omongan abang. Karena begini, abang bilang seon itukah Thomas sampai mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Allahku? Justru karena dia tidak on, makanya dia sebutkan dan Yesus tidak marah. Kalau Thomas ngaku, kan Thomas Yesus bilang, kau salah Thomas,
aku adalah nabi, bukan Tuhan dan Allahmu. Clear itu nanti di Alkitab. Tapi abang sendiri yang menceritakan bahwa Thomas tidak on dan mereka berdua berkomunikasi. Tidak ada orang ketiga. Ayat Yohanes ke-20, 27 sampai 29 itu kita refleksikan ke belakang di mana kitab Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Tidak ada yang lahir manusia di dunia ini selama masa hidup dan sejarahnya dilahirkan Izin bang, dari izin. Yesus. Kayaknya lompat dari. Jangan potong. Aku Saya nggak potong mau kalau dipotong lompat. karena kau Kalau jauh, ngomong nggak terlalu jauh aku larinya potong. lompat saya potong. Itu Akhlak pembahasan. kita harus kita tunjukkan. Yohanes ini 1:1 dan berdiskusi, Yohanes Bang. 14. Anda diam. Jangan. Kalau sekarang Anda diam, saya potong. Kalau terlalu jauh lompat. Coba fokus bang. Apa yang Anda bisa bantah dari narasi saya? Kalau Thomas nggak on, nggak mungkin dia sebut Yesus itu Tuhan Allah. Ini satu fakta akademisnya. Oke? Nggak mungkin. Berarti siapa dong yang salah nih? Yang salah tafsir atau salah arti? Ya, kita lihat aja. Kalau teman-teman Kristen mengklaim Thomas itu nggak on, berarti Kristen yang salah tafsir, yang salah paham. Berarti teman-teman Kristen yang keliru. Menganggap Thomas berkata kepada Yesus bahwa Yesus itu Tuhan Allah. Itu konklusinya, itu kesimpulannya, itu. Gitu brother. Sekarang setelah kita membahas Yohanes 20:28, saya mau kembali ke dalil yang tadi di Matius 24 nomor 4 sampai 5, terus Matius 24 nomor 23. Saya mau fokus kembali ke dalil tadi. Jangan kemana-mana. Bagaimana Bang Ucok? Monitor Bang Ucok. Silakan dibuka mikrofonnya. Bang Ucok? Sepertinya ada yang nggak sopan di Komal ini. Iya ada Bang di Kita bawah. berdiskusi nggak kayak gini, Bang. Harusnya kita saling menghormati, saling menghargai ya. Abang ngomong saya nggak mencak-mencak, saya nggak bantah. Meskipun abang hina iman kami. Oke, silakan Bang. Tapi kalau bisa Tapi kok kalau saya ngomong mau abang potong aja. Ini menunjukkan akhlak kita loh. ya silakan, Malu silakan. kita Nggak sebenarnya. usah memperingatkan saya Bang. Anda dialog aja. Kalau memang Ya saya mampu. harus peringatkan Anda mungkin jauh lebih mudah dari saya. Begini Bang Ucok izin Dan saya patut mau coba mengingatkan. kita tiktokan ya. Izin kita tiktokan kalau bisa karena ini berbicara Yohanes 20:28 ini sangat berbahaya. Mesti ada yang keliru. Kristen atau Thomas? Kan ada dua tersangka di sini. Mesti ada Bagaimana yang kalian mau bilang kitab itu Thomas itu keliru? Ini kitab kita punya sejarah, kita punya catatan ribuan tahun yang lalu, 60.000 catatan kita, Bang. Kalau Thomas nggak keliru Bang. Kalau Anda bilang keliru, 60.000 ini keliru, Bang. Kalau Thomas nggak Beda, keliru, mohon maaf ya. ya. Menurut Maaf anda, ya. menurut Anda Bang Al-Quranmu Ucok, cuma punya 2 catatan dan kalian percaya kami punya 60.000, Bang. Bang Ucok, menurut Bang Ucok, Thomas ini keliru nggak? Tidak. Oke. Dan Thomas Tuhan, tidak keliru. kalau Thomas keliru, Tuhan bantah. Tuhan Yesus Sebentar, bantah Bang. setelah itu di ayat 29 nya. Enggak dibantahnya. Kalau Thomas tidak keliru, berarti Kristen yang keliru. Enggak, kita nggak keliru, kita yakini, Bang, bahwa Tuhan Yesus tidak membantah atau memarahi Thomas, menegur Thomas. Thomas, kau salah. Ya, itu Akulah nabimu, gitu ya. pandangan Tuhan pertama. Yesus bilang, berbahagialah. Udah Bang. Oke. Itu pandangan pertama. Karena yakin dia bahwa itu Tuhan dan Allahku. Enggak, kita ambil dua persepsi Bang. Persepsi pertama, Yesus enggak bantah karena dia Tuhan. Oke? Saya ikut Abang ya. Saya nggak mau berpersepsi, Bang. Ini kitab suci yang mengatakan. Yesus enggak bantah 28 karena dan memang dia 29 Tuhan. mengatakan. Yang kedua, Anda harus ikut juga Bang. Standar kedua. Ini kan kita pakai dua standar nih. Standar kedua, siapa? Ini standar kedua Bang. Standar Ini kan siapa kita dulu? uji secara akademis Bang. Standar kedua, Yesus tidak membantah Thomas karena bukan tertuju kepada Yesus ya Tuhan Allah itu, tapi Ke kepada Bapa. siapa? Orang dia pegang kok tangan Yesus. Dasar saya Bang Dia ada. kan memegang. Dia Tadi kan dasar saya memegang yang saya tunjukkan Bang, kaki Yohanes bekas paku dan 17:3. lambung. Bang, Lukas 48, Yohanes 17:3, Matius 11:25. Itu dasar saya mengatakan
Kenapa Yesus enggak membantah? Karena bukan tertuju Loh, kepada ini dia. abang ini yang lari nih, Bang. Ini dasar Abang saya lari. loh. Ini abang lari. Cerita Lukas itu ketika Yesus masih hidup berkelana di dunia untuk mengajarkan Injil. Tapi Kepada ketika Yesus sudah murid-muridnya. meninggal dan dia bangkit, itu pertemuan terakhir dengan Thomas untuk menyampaikan bahwa saya adalah Allah dan Tuhan. Alamak Jang. Catat dulu itu. Baik, abang catat dulu bahwa yang abang baca Lukas dan lain-lain itu ketika Yesus masih mengajarkan Injil. Iya, Banyak mengajar yang kepada dia murid-muridnya sampaikan. Tetapi kan, ketika Yesus kepada bangkit, murid-muridnya termasuk Thomas kan, setelah betul kan? meninggal, Bang Ucok dengar mati. dulu Bang. Kepada murid-muridnya Betul, termasuk Thomas tetapi kan. diakui setelah ia. Bang Bang, Ucok, ini satu yang aku mau bilang ya. Bang Ucok, Aku dengarkan. mau bilang Bang tolong. Ucok mendengarkan juga Bang. Kalau nggak mendengarkan saya mute aja Bang. Bang Ucok dengarkan baik-baik Bang. Anda sudah mendukung statement saya mengatakan bahwa itu ketika Yesus masih hidup dan mengajarkan kepada murid-muridnya. Saya setuju Bang, malah saya senang. Memang Yesus itu mengajarkan kepada murid-muridnya, termasuk si otak Thomas ini masuk ini, otak Thomas. Diajarkan kepada murid-muridnya, oh murid, siapa man? Tuhan langit dan bumi itu Bapa loh. Oke, di save sama murid-murid Yesus termasuk Thomas. Lukas 4:8, sembahlah Bapa loh. Bapa yang disembah loh. Siap paman. Siap Tuhan, siap Tuhan. Kata murid-muridnya. Di dalam Yohanes 17:3, satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa loh. Nggak mungkin murid-murid ini on Bang mengatakan Yesuslah yang Tuhan yang nggak mungkin. Mesti ada kekeliruan di antara kedua belah pihak, entah itu Thomas atau Kristen. Kalau menurut pandangan saya, ini yang keliru Kristen. Karena tidak paham apa maksud Thomas. Thomas mengatakan Tuhan Allah kepada Bapa, Kristen maunya kepada Yesus, kan koplak. Sekarang karena dua persepsi kita tidak temukan titik temunya, Anda juga mengatakan berkeras bahwa Thomas mengatakan kepada Yesus, entah dari sisi iman ya, walaupun dari sisi iman Anda gunakan itu nggak apa-apa. Sekarang saya mau kembali Bang, saya tidak mau bahas Yohanes 20:28 kalau Anda masih berkeras. Saya mau kembali. Karena sudah seakademis mungkin saya buat ini kepada Bang Ucok. Kita kembali di dalam Matius 24:23 tadi. Jangan lari dari sini Bang. Ini warning-warning Yesus nih. Kita akan membahas siapa yang palsu-palsu ini. Gimana Bang Ucok? Aku ngomong ya. Abang kalau udah selesai ngomong kasih tahu biar aku ngomong. Oke. Gini loh Bang, di Kristen itu sia-sia iman kita kalau tidak terjadi kematian dan kebangkitan Yesus. Sia-sia. Sia-sia nggak ada arti kita Bang. Justru karena Yesus mati lalu mengalahkan maut dan dia bangkit, iman kita percaya. Nah ini peristiwa pertemuan Thomas yang awalnya tidak percaya karena orang bilang Yesus telah bangkit, dia tidak percaya. Dia harus bertemu. Dan dia bertemu dan dengan Yesus bilang taruh tanganmu di lubang paku ini dan di lambungku ini supaya kau percaya. Ketika dia taruh dan dia yakin bahwa Yesus bangkit, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu Yesus bilang berbahagialah. Ya, itu statement yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Di mana Yohanes pertama ayat 1 bilang, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini yang kami yakini Bang. Kalau Yesus nggak bangkit sia-sia Bang, kami muslim semua Bang. Udah Bang? Tapi Yesus bangkit, dia hidup dan dia akan kembali untuk abang dan saya. Abang harus percaya itu. Satu saat abang akan ditanyakan. Udah Bang? Kenapa kau tidak percaya? Orang lain mendengar percaya, kok kau tidak? Udah Bang? Ini Thomas tuh harus melihat dulu baru percaya. Belum Bang. Aku belum bilang begini. Intinya bahwa itu iman kami. Gak kupaksakan abang percaya. Dan kuharap juga abang kita jalan masing-masing lah. Kalau mau diskusi untuk menambahkan ilmu tapi tidak menggoyahkan iman ya. Abang pun bicara apa tentang Nabi Muhammad, saya tidak menggoyahkan iman saya. Udah? Begitupun saya rasa seperti itu. Aku sejuk kalau berbicara dengan koma lain seperti Bang Ton. Oke, Kita ngobrol saya enak gitu. saya Saling boleh menghargai, tanggapi. menghormati. Silahkan Bang. Jadi komal-komal diskusi lintas agama ini, teman-teman di tap-tap layar sampai 100k ya, biar kuat komalnya.
Komal diskusi lintas agama kayak gini bang, kita tidak membahas iman. Yang kita bahas adalah dasar iman. Kenapa sampai berimannya Yesus Tuhan? Kita bahas itu. Kan gitu. Jadi dasarnya, apa dasarnya kitab suci? Itu poin pertama. Poin kedua, Yesus ini kembali kepada Thomas, bertemu Thomas untuk membuktikan apa? Bahwa dia itu Tuhan. Itu pertanyaan. Yang kedua, ketika Yesus bangkit ini, menurut keimanan teman-teman Kristen, Thomas itu kan mencucukkan jarinya ke dalam lambung Yesus. Untuk membuktikan apa? Dia Tuhan atau manusia? Yesus membuktikan dirinya manusia. Dicari ikan goreng, dicari makanan. Apa yang bisa dimakan sama Yesus? Untuk membuktikan apa? Yesus Tuhan gitu. Koplak. Ada satu dalil yang mau kuangkat bang. Di dalam 1 Timotius 6:16. Kata 1 Timotius 6:16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, tidak mati, bersemayam dalam terang, dan tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Memang manusia tidak pernah melihat dia. Segalanya lah hormat, kuasa dan yang kekal. Amin. Oke. Bisa tidak ya? Belum selesai. Itulah. Dalam 1 Timotius 6 nomor 16 ini bang, saya mau bertanya lah kepada teman-teman Kristen. Bisa nggak didudukan Yesus di sini bang? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Nggak mati nih. Bersemayam dalam terang dan tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Bisa nggak Yesus duduk di sini? Menurut Bang Uco. Coba Bang Uco jelaskan. Sampai Yesus bisa duduk di tempat ini. Silakan Bang. Nah, gini lah Bang Pandi gini yang saya hormati. Bahwa kalau Abang bilang Thomas itu menunjukkan jari di lambung itu untuk membutuhkan Yesus manusia, salah. Dia menusukkan jarinya ke lambung untuk membuktikan bahwa Yesus ini bangkit. Hantu mana bisa tersentuh bang? Dia bangkit melawan maut, dia menang melawan maut. Itu pertama kali, bukan membuktikan bahwa dia manusia. Manusia siapa yang dapat bangkit dan hidup setelah 3 hari dia hidup dan bahkan terangkat ke surga? Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, memang saat ini kehidupan kita ini kan kita nggak melihat Tuhan. Bagi iman Kristen, kami meyakini Tuhan ada di surga. Bagi umat Muslim, ya nggak tahu lah, saya nggak mau ngomong nanti jadi tersinggung. Ya, Tuhan kami ada di surga. Ada istilah pengharapan. Kalau abang benar-benar memahami Kristen, sebenarnya abang nggak memahami kalau menurut saya. Kalau memahami Kristen ada namanya pengharapan. Pengharapan itu disimbolkan dengan jangkar Bang Pandi. Kenapa jangkar? Jangkar itu kalau ada di tengah laut saat gelombang, dia ada di kedalaman bang. Nggak kelihatan bang, tapi dia cengkramannya kita terasa aman itu kapal. Itulah pengharapan kami. Bahwa suatu saat iman kami bertumbuh karena kematian dan kebangkitan Yesus. Kami punya pengharapan suatu saat jalan yang lurus ini akan datang untuk kami mengikutinya. Itulah kami bang. Aku nggak mau berdebat. Kalau soal iman kami, iman abang, Bang, coba Al-Quran, ditanggapi bang. Alkitab. Ini Komal diskusi bang. Ditanggapi 1 Timotius tadi. Ya, itulah yang saya tanggapi bang. Bahwa percakapan Thomas dengan Yesus itu dan tidak dibantah Yesus itu juga memberikan legitimasi bagi kami bahwa Yesus Tuhan dan Allah, di mana Ia adalah Ya, itu firman. standar pertama. Baik, saya Dan ikut firman standar. itu adalah Izin Allah. bang Uco ya. Standar pertama Anda saya ikut. Tapi standar kedua kayak mana? Yesus enggak menolak karena itu bukan tertuju kepada dia. Itu gimana standar kedua itu? Ayo. Aku nggak bisa menerima standar ke abang karena itu pikiran abang, pikiran manusia di dunia ini. Jadi aku ikut apa kata Alkitab, apa kata Injil, bahwa di pasal ayat ke-29 Yesus tidak membantah, malah memberkati. Yesus enggak Apa yang bantah dibicarakan karena Thomas. kan
Tadi kan kita sudah bahas Bang. Ini Iya kenapa nggak, ke Bang? sini terus? Nggak bisa melompat ke apa? Nggak bisa maju diskusi kita Bang. Enggak. Kasih Gini maju loh, dong aku di satu tahu framing-framing itu Bang. Majuin diskusi kita. Abang Fandi ini. Heeh. Ini banyak yang dapat kita dapat ilmunya, Bang. Bukan untuk Abang ya, mungkin untuk teman-teman Kristen yang lain, bahwa seperti apapun Abang menjelaskan, kita nggak berubah iman kami nih, Bang. Karena kami yakin Yesus tuh ada. Iya Bang, saya nggak ada tujuan Bang untuk merubah iman teman-teman Kristen. Iya, dengan kata Dia nggak ada koklak, logor, on, itu kan bahasa yang sebenarnya Coba gini Bang ya. itu rendahan. Di dalam Yohanes 20:28 Yesus itu Tuhan Allah menurut Kristen. Coba kita baca di 1 Korintus 8:6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu siapa di sini Bang yang Allah? Abang Ucuk tolong dijawab. Kembali Yang ke Allah Yohanes siapa? 1 ayat 1, Bang. Abang tolong Kembali dijawab ke siapa Yohanes yang Allah 1 di ayat sini Bang? 1. Bapa, Yang kawan-kawan di bawah yang Kristen maupun Muslim, tolong dijawab yang Allah ini siapa di sini? Hanya ada satu Allah saja ini. Teman-teman. Bapa. Abang, sudah benar itu Bapa. Siapa itu Bapa? Di Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu satu apa enggak menurut Abang? Bang, kata Yesus, dia bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi katanya Bapa nih. Bapa Allah tadi, Iya, sebab Bang. hanya bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, sebab Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Kembali ke Yohanes Bang, 20:28. Inilah Bang. kalian selalu. Sabar Bang. Oh, aku Ini jangan data ngomong loh. dulu ya. Aku jangan ngomong dulu ya. Ya nggak apa-apa, Ya, abang itu tiktokan data. aja. Bang, Thomas di dalam Yohanes 20:28 menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan ini siapa dimaksud? Tuhan langit dan bumi tadi Bang. Teman-teman lah di bawah yang menjawab ya. Siapa Tuhan langit dan bumi teman-teman? Kata Thomas ini Tuhan, Bapa. Terus Allah di dalam 1 Korintus 8:6 siapa yang satu-satunya Allah itu teman-teman? Bapak, kok Bapak semua? Berarti tujuan Thomas kepada Bapak, Bang. Kalau dipaksa ini merujuk kepada Yesus, teman-teman Kristen misconception, salah mengerti dan salah paham, dan mengakibatkan menyembah yang Kristen tidak kenal Tuhannya. Kristen salah sembah, Kristen tidak kenal Tuhan. Ini akibatnya. Kalau menganggap perkataan orang ini merujuk kepada Yesus yang Tuhan Allah. Sementara Yesus bilang Bapa Tuhan langit dan bumi. Sebab bagi kita hanya ada satu Allah saja, itu Bapa. Ini semua kepada Bapa. Makanya Yesus di sini Bang tidak menolak. Ketika Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku, enggak menolak karena bukan kepada Yesus tujuannya, tapi kepada Bapa. Jangan kau menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapa saja, itu yang di sorga sana. Masa nggak masuk ke otak Thomas itu pengajaran Yesus? Nggak mungkin Thomas mengatakan Bapa di langit dan di bumi. Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku kepada Yesus di bumi. Sementara Yesus sudah bilang, jangan kau menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Coba. Ini data semua, dasar iman semua yang kita bahas. Begitu Bang, silakan Bang Ucok. Oke, Bang Fandi. Aku tanya dulu ke Bang Fandi ya, singkat aja Bang jawab. Tuhanku dan Allahku itu satu atau dua? Itu satu Bang, merujuk kepada Bapak saja, sesuai data, silakan. Tuhanku, Allahku, Bapakku itu satu ya? Itu satu Bang, itu gelar itu. Gelar itu Tuhan, namanya Siapa itu? Allah. Silakan Bang. Oke. Kalau Yohanes 1 ayat 1 itu merujuk apa maksudnya itu? Iya, silakan Anda bacakan Bang. Menurut Abang itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ya, boleh saya Itu tanggapi? merujuk ke siapa? Yohanes 1:1 boleh saya tanggapi? Boleh. Pernah belajar Bang? Boleh. Bang Ucok, pernah nggak belajar sampai ke dalam, sampai jauh? Ini Yohanes 1:1 ini Kami kutipan Kristen, siapa? Bang. Mas Anda Abang tahu kan nggak? kami yang lebih tahu. Ya, Anda tahu nggak kutipan siapa Yohanes 1:1 ini Bang? Tahu nggak himne Platonis? Himne Plato, tahu nggak?
Tahu nggak pada Dari mana jadi himne Plato? karena Anda juga belajar, Zaman Anda apa, kaget, Bang? Anda terkejut nih, pasti terkejut. Himne karena Anda Plato nggak belajar. hidup zaman apa? Baik, bentar Bang, Aku tanya, himne Plato bentar. hidup zaman Saya tanggapi dulu. kapan, abad keberapa? Saya tanggapin dulu Bang ya. Mana-mana Anda Bang, ini minta aku kan saya tanggapin, jadi saya kalau tanggapin dulu bicara boleh? sama orang yang bingung saya. Oke, makanya belajar Bang. Itulah kalau Ya, tanggapi teman-teman lah. Kristen nggak belajar di dalam Yohanes 1:1 itu kalau kita masuk ke dalam, Tunggu, clearkan Sabar, dulu Bang, ya, sabar, Bapak Bang. jangan lempar terus tinggalkan. sabar Bang, Himne sabar. Plato itu siapa? Hidup di zaman apa? Anda nggak belajar kan? Tahu nggak himne Plato itu apa Bang? Aku tanya ke kau Ya, Anda yang belajar menyebutkan makanya. kapan hidupnya dia himne Plato. Itu sebelum ada Bible, sebelum Bible ditulis. Bible ditulis ini kan, Codex Kapan itu? Sinaiticus Bang. Sebelum abad keempat Plato itu sudah ada Bang. Yang jadi pertanyaan Bang. Sebelum abad keempat gimana sih kau? Gini loh, kita tuliskan jangan fitnah ya. Jangan kau fitnah. Ini Fandi, jangan kau fitnah bahwa himne Plato hidup di zaman keempat. Orang-orang ketawain kau ini. Sebelum zaman abad keempat Bang, makanya belajar Bang. Kenapa Jangan belajar? kau kayak ustadz-ustadz yang lain Ya udah silakan ngomong, tunjukin data tapi lah. Abad keberapa Plato itu silakan. nggak ada buktinya. Yuk, silakan. Nggak penting bagiku itu himne Plato. Kalau kau mau tahu bahwa nubuatan tentang penebusan dosa oleh seorang Mesias itu sudah dibuatkan oleh Yesaya 600 tahun lari-lari kok sebelum pembahasannya? Nggak gini loh. Kalau kau mau bilang bahwa nubuatan tentang Mesias itu adalah Allah yang akan turun ke bumi ini dengan penebusan dosa. Lari-lari itu kemana-mana kau Yesaya sudah pembahasanmu. nggak ini serius. Ini urusan dengan penebusan itu dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Nggak kemana-mana ini Bang. Kau nggak ngerti, makanya aku jelaskan sama kau. Oten-oten di bawah itu ketawain kau loh sebenarnya. Kau nggak paham, coba kau masuk ke ranah kami. Abang tahu nggak Yohanes nggak 1:1 paham, ini? Fandi. Bang Uco, izin Bang Uco. Tahu nggak Kau Yohanes buka 1:1? Yesaya 59. Kau Bang buka Uco, Yesaya jangan 59. kemana-mana dulu Bang. Anda kan menanyakan aku kepada nggak- saya Yohanes 1:1. Kalau mau kutanggapi Yohanes 1:1 ini banyak terjemahan yang berubah. Pertama Nah, Bang, inilah yang ku bilang. ini kutunjukin Yesaya sama Abang. itu, dengar dulu, Yesaya hadir 600 tahun sebelum zaman Yesus. 600 tahun sebelum zaman Yohanes. Yohanes mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah 600 tahun setelah Yesaya. Tapi sebelum itu Yesaya udah ngomong. Yesaya sudah ngomong. Nubuatannya sudah disampaikan Yesaya 600 tahun loh Bang. Abang buka Yesaya 59. Kok Yesaya lagi? Ini aku ajari. Kau bukan Kristen, kau nggak tahu. Meskipun kau baca 1000 Bang, kali, saya ini kau nggak belajar Bang. mengimani. Saya ini akademisi. Makanya aku saya ajari. belajar. Yang nggak Makanya tahu aku saya ajari. belajar, Kau Bang. buka Yohanes dan Yesus itu hidup 600 tahun setelah Yesaya. Nah, sebelum mereka ngomong-ngomong ini, nubuatan-nubuatan ini sudah diceritakan oleh Yesaya. Ngerti kau? Kok lari Bahwa ke jangan Yesaya kau lagi bilang yang tadi dibahas? Plato itu nggak masuk di akalku. Kenapa yang Nggak ada urusannya karena dengan nggak Plato-Plato belajar itu. Bang. Coba Anda belajar, pasti tahu itu adalah himne Di mana Platonis itu. di mana di Ayo, Bible Anda nggak dituliskan belajar. tentang Plato itu? Ya nggak Di ada, mana Anda nggak dituliskan di belajar. Bible di Makanya Plato? saya bilang kalau Anda masuk lebih dalam, lebih jauh, Anda akan tahu. Oh Jangan ternyata kau angkat ini ayat sisipan data, gitu. Jangan kau angkat data yang bukan dari Alkitab atau dari kitab Berat kan kami. Bang? Berat kan? Karena bagi kami nggak ada artinya itu Bang. Loh, Berat kok kan? berat Bang Fandi? Berhikmat kau Fandi, biar cerdas kau. Nanti kau Saya akan mau bertemu tanggapin, banyak aku orang. lagi saya sambil cari datanya ya. Itu di situ data Yohanes 1:1 itu di Bible tahun berapa ya? 2000 kalau nggak salah. Itu di situ firman berasal dari Allah, bukan firman adalah Allah. Itu berasal dari Allah. Loh, sekarang Nanti aku tanya. tunjukin datanya. Kita Bang, saya berdua ini pakai ngomong data, dulu Bang. ya, Sabar, kelihatan. biarkan saya cari data saya dulu ya. Sabar, Bang ya. Iya, ya. Bang Fandi, aku Kalau cuma mau dibongkar jangan ilustrasikan takut sedikit. lah. Kehancuran Bible-nya ini kalau mau dibongkar jangan takut. Ngapain aku takut? Nggak ada artinya. Santai aja. Santai. Kau bongkar lah. En harke en hologos kai hologos en pronton theos. Sabar Bang ya.
Kita cari Bible yang habis Yohanes 1:1 mau kemana lagi nih bang? Banyak. Enggak bahas Matius tadi. Enggak berani. Yesus palsu. Kita satu udah clear kita bahwa kau ngakui dulu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahku. Gimana Atau ceritanya tadi ada 2 data yang sudah kutunjukin bang? Lah, Enggak akan mungkin kuakui Yesus itu Tuhan Allah. Itu kekeliruan Kristen loh bang. Ada datanya tadi kutunjukin. mana Masa kau kita bilang mau ulang-ulang cari terus? apa nama data apa yang kau mau cari? Kalau nggak aku mau teruskan tentang Yesaya ini Enggak, nubuatan kita Yesaya. kok kita mau bahas itu terus bang. Anda enggak puas dengan apa yang saya paparkan tadi? Karena kau belum mengakui, kau bilang 2 orang bercerita tujuannya ke orang ketiga. Enggak, Apa